Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan. Saya dari kelas TL21C1 dengan NIM 332110006. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam pengolahan sampah. Dasar pemikiran saya dalam pembahasan ini yaitu tantangan dalam pengolahan sampah di Indonesia, di mana yang pertama yaitu volume sampah yang terus meningkat setiap harinya tentunya karena aktivitas manusia, lalu ada kurangnya efisiensi dalam proses pengelolaan dan daur ulang. Lalu yang terakhir, tantangan dalam pengolahan sampah yaitu dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di mana di sini juga mempengaruhi pemikiran untuk mengkolaborasikan antara ilmu teknik lingkungan dengan kemajuan teknologi yang ada atau AI. Peran AI ini dalam pengolahan sampah, AI dapat membantu menciptakan sistem pengolahan sampah yang lebih efisien, otomatis, dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi cerdas seperti robotika, algoritma, dan pembelajaran mesin. Baik, saya akan sedikit menjelaskan atau mengulas balik tentang pengenalan robotika, di mana yang pertama robot dalam pengolahan sampah biasanya ada robot penyortir sampah, lalu ada robot pembersih. Robot penyortir sampah sendiri biasanya menggunakan kamera dan sensor untuk mendeteksi jenis material sampah apa yang masuk, seperti jenis sampah plastik, logam, ataupun kertas, di mana robot-robot ini biasanya menggunakan sensor untuk mendeteksi dari mulai bentuk ataupun nantinya beratnya. Lalu ada juga robot pembersih, di mana robot pembersih ini biasanya membersihkan lingkungan dengan teknologi navigasi otonom. Sedangkan pemrograman robot sendiri untuk pengolahan sampah, yaitu biasanya sensor IoT untuk mendeteksi jenis sampah biasanya digunakan dalam pemrograman. Lalu juga kita biasa menggunakan teknologi visi komputer ataupun computer vision untuk pengenalan objeknya, dan adanya pengendalian berbasis AI untuk penyortiran otomatis secara atau sesuai kategori daur ulang. Baik, kita masuk ke dalam algoritma genetika. Jika ada yang ditanyakan tentang apa itu algoritma genetika, secara garis besar, algoritma genetika yaitu metode optimalisasi berbasis seleksi alam yang bertujuan untuk menemukan solusi terbaik dari masalah kompleks. Penerapannya algoritma genetika dalam pengolahan sampah sendiri yaitu yang pertama untuk mengurangi jarak tempuh dan konsumsi bahan bakar kendaraan pengangkut sampah biasanya. Lalu juga algoritma genetika bisa digunakan dalam pengolahan sampah yang keduanya untuk mengoptimalkan konfigurasi mesin penyortir sampah untuk meningkatkan efisiensi dalam prosesnya. Lalu yang terakhir, penerapan dalam pengolahan sampah dalam algoritma genetika yaitu biasanya ataupun dapat mengatur tata letak agar kapasitas TPA atau tempat pembuangan akhirnya nantinya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lalu yang selanjutnya ada Artificial Neural Network atau ANN. Apa itu ANN? ANN adalah sistem pembelajaran mesin yang meniru kerja otak manusia, di mana prosesnya untuk mengenali pola dan melakukan prediksi. INN sendiri dapat diterapkan dalam proses pengolahan sampah, di mana yang pertama penerapannya untuk memprediksi volume sampah menggunakan data historis dalam prosesnya dan untuk memperkirakan jumlah sampah hariannya. Jadi INN dapat digunakan untuk memprediksi berapa volume sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah. Lalu selanjutnya dapat diterapkan juga untuk peningkatan efisiensi daur ulang, di mana INN sendiri dapat mengenali jenis material sampah secara otomatis menggunakan data citra yang ada di INN. Lalu yang selanjutnya, penerapan INN dapat digunakan untuk pemantauan sampah di TPA, di mana nantinya proses kerjanya untuk menganalisis data untuk mendeteksi titik kritis yang membutuhkan perhatian lebih nantinya di TPA. Selanjutnya ada yang namanya logika fusi, di mana logika fusi sendiri yang dimaksud yaitu suatu metode pengambilan keputusan berbasis logika yang menangani ketidakpastian dengan lebih fleksibel dibanding logika biner. Nah, untuk logika fusi sendiri dalam penerapannya di pengolahan sampah yang pertama biasanya digunakan untuk penyortiran sampah campuran, di mana logika fusi dapat menentukan kategori material berdasarkan parameter yang tidak pasti, misalnya dari warna suatu sampah ataupun tekstur sampahnya dapat digunakan oleh logika fusi di sini. Lalu penerapan logika fusi juga bisa digunakan dalam pengelolaan TPA, yaitu
proses kerjanya untuk memutuskan kapan dan di mana area tertentu harus ditutup atau diperluas. Yang terakhir, penerapan logika fusi dapat untuk efisiensi energi di proses daur ulang, di mana proses kerjanya yaitu untuk mengatur suhu dan tekanan mesin sesuai kondisi material. Kalau tadi sudah disinggung di logika fusi naive Bayes, naive Bayes itu yaitu suatu algoritma klarifikasi yang menggunakan probabilitas untuk mengategorikan suatu data. Penerapannya sendiri tentunya dalam pengolahan sampah yaitu untuk mengklasifikasi jenis sampah, di mana naive Bayes ini untuk bisa mengidentifikasi sampahnya melalui fitur visual ataupun kimia. Naive Bayes juga dapat digunakan untuk memprediksi sampah bahaya, misalkan dapat mendeteksi suatu material berbahaya dalam sampah campuran. Lalu naive Bayes juga biasa digunakan untuk penyortiran otomatis, di mana proses kerjanya yaitu memisahkan sampah daur ulang dan non-daur ulang berdasarkan data-data historis yang ada di naive Bayes sendiri. Integrasi AI dengan pengolahan sampah sendiri, yaitu yang pertama adanya kombinasi teknologi. Kombinasi teknologi ini dimaksud dari beberapa integritas yang tadi yang sudah dijelaskan di awal, adanya logika fusi, adanya naive Bayes, adanya INN, adanya robotika ataupun algoritma genetika ternyata dapat dikombinasikan teknologi-teknologi tersebut, di mana contohnya robotika dapat dikombinasikan dengan INN untuk proses kerja penyortiran otomatis yang akurat dengan pengenalan pola dari jaringan saraf. Lalu algoritma genetika dapat dikombinasikan dengan logika fusi, di mana nantinya untuk mengoptimalisasikan suatu proses pengelolaan TPA berdasarkan keputusan dinamis. Lalu adanya juga kombinasi antara naive Bayes dengan IoT untuk mengklasifikasi sampah berbasis data sensor yang real time. Manfaat AI sendiri tentunya untuk dunia pengolahan sampah dapat mengurangi limbah yang masuk ke TPA nantinya ketika sudah terjadi kombinasi antara teknologinya. Lalu yang kedua juga bermanfaat untuk mempercepat proses daur ulang. Lalu yang ketiga tentunya masalah uang, yaitu menghemat biaya operasional dan energi. Contoh proyeknya dalam integrasi teknologi AI. Di sini saya akan membahas tentang Smart Waste Management System atau SWMS dalam proyek AI dalam dunia ilmu teknik lingkungan. Deskripsi sistem terintegrasi. Deskripsinya sendiri yang pertama dari robotika. Robotika sendiri nantinya robot penyortir sampah difasilitasi daur ulang untuk memisahkan sampah berdasarkan jenis material. Lalu robot pembersih sampah otomatis yang beroperasi di area publik untuk meminimalkan sampah yang tersebar. Algoritma genetikanya yaitu untuk mengoptimalkan rute pengangkutan sampah untuk mengurangi waktu dan biaya operasional. Lalu yang kedua, algoritma genetikanya yaitu untuk menentukan konfigurasi terbaik untuk proses daur ulang selanjutnya agar efisien. INN-nya yaitu dapat memprediksi volume sampah di setiap titik pengumpulan berdasarkan data historis dan cuaca yang tersambung oleh INN. Lalu yang selanjutnya yaitu INN dapat mengenali material sampah dengan akurasi tinggi melalui analisis citra kamera. Lalu ada logika fusi, di mana nantinya logika fusi ini dapat mengambil keputusan dinamis untuk memproses sampah sesuai dengan kondisi material yang ada. Contohnya adanya plastik campuran, itu nanti akan terdetek oleh logika fusi. Lalu logika fusi juga dapat mengelola alokasi ruang di tempat pembuangan air berdasarkan kapasitas real time. Yang terakhir, adanya teknologi klasifikasi naive Bayes, di mana naive Bayes ini nantinya untuk mengidentifikasi jenis sampah daur ulang dan non-daur ulang secara otomatis. Selain itu, naive Bayes juga dapat mendeteksi kemungkinan adanya limbah berbahaya dalam aliran sampah. Skema proyek SWMS sendiri, di mana yang pertama, saya akan melakukan proses sistem pengumpulan data. Dari pengumpulan data ini menggunakan sensor IoT, di mana di setiap tempat sampah mengirim data tentang volume dan jenis sampah ke pusat data. Pengiriman data ini nantinya dibantu oleh sensor IoT sendiri. Jadi setiap area-area tempat sampah nantinya akan ada terpasang sensor IoT. Yang selanjutnya, setelah data sudah terkirim oleh sistem dan proses IoT, akan adanya analisis data. Analisis data ini menggunakan teknologi INN dan naive Bayes untuk mengolah data dan untuk menentukan tindakan apa untuk selanjutnya, seperti pengangkutan ataupun nantinya penyortiran lebih lanjut.
Selanjutnya, prosesnya akan ada optimalisasi pengelolaan, di mana algoritma genetika di sini berfungsi untuk menghitung rute pengangkutan terbaik, karena algoritma genetika ini dapat menghitung seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sementara logika fusi di sini berfungsi untuk menentukan prioritas area yang membutuhkan tindakan segera ketika data sudah dikirim dari sensor IoT. Lalu yang selanjutnya, adanya penyortiran otomatis. Lalu adanya monitoring otomatis, di mana monitoring otomatis ini sampah yang sampai di fasilitas diproses oleh robot berbasis visi, komputer, dan INN. Lalu adanya monitoring dan evaluasi. Sistem ini nantinya memberikan laporan real time kepada pengelola kota ataupun pengelola sendiri untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah. Nah, manfaat dari proyek SOMS ini, yang pertama tentunya efisiensi operasional, di mana untuk efisiensi ini dapat menghemat waktu, energi, dan biaya dalam pengelolaan ataupun pengolahan sampah. Lalu adanya lingkungan bersih, karena mengurangi sampah yang berakhir di TPA ataupun lingkungan terbuka, karena lebih tersortir terlebih dahulu oleh proses-proses terbantunya teknologi ini. Selanjutnya adalah manfaat daur ulangnya lebih maksimal, karena meningkatkan proporsi sampah yang didaur ulang. Ya, yang terakhir adalah bermanfaat untuk keberlanjutan atau sustainable, di mana mendukung prinsip ekonomi sirkular dan pengurangan jejak karbon. Terima kasih banyak. Berikut yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.